Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Adi Saputra dengan NIM 015093340449. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perakitan pada kendaraan sepeda motor listrik. Untuk yang pertama, kita akan memasang baterai. Nah, pada motor listrik ini terdapat 4 buah baterai yang terletak pada bawah jok motor. Yang pertama kita pasang kabelnya. Lalu kita kencangkan. Apabila sudah kencang, lalu kita pasangkan pengamannya supaya tidak terjadi goyangan. Selanjutnya kita akan memasang kontroler. Apabila controller sudah terpasang, lalu kita pasang kabel fasanya sesuai dengan warnanya. Kabel warna biru kepada ini warna biru, terus hijau sama hijau, dan kuning sama kuning. Sebisa mungkin kita pasang kabel ini dengan kuat supaya tidak terjadi percikan. Begitupun dengan kabel yang lainnya, dipasang dengan kuat supaya tidak terjadi percikan. Oke, selanjutnya kita pasang baterai, kabel dari baterai. Ini yang berwarna merah adalah baterai dengan positif. Kita pasang di sebelah sini sesuai dengan ini simbolnya B+. Selanjutnya kita pasang kabel masanya. Untuk kabel masanya ini yang berwarna hitam, terdapat 2 kabel ini. Dipasang dengan posisi sesuai dengan simbolnya, dimana kabel masa ini berwarna hitam ya. Oke, pasang sekuat mungkin supaya tidak ada percikan nantinya. Oke, setelah itu kita pasang soket controllernya. Oke, kemudian kita pasang soket-soket yang lainnya. Di sini ada handle gas. Kemudian ada kunci kontak. Setelah soketnya terpasang semua, kita rapikan semua kabel-kabelnya. Lalu kita pasang DC converternya.
Oke, kita pasang DC converternya di sebelah sini. Oke. Lalu kita rapikan di sini. Seharusnya kita pakai kabel disk ya supaya aman. Tetapi di sini tidak ada kabel disk, jadi kita taruh di sini saja. Oke, teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang inspeksi motor listrik sesuai dengan Undang-Undang Permenhub Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2023. Yang pertama di sini ada komponen baterai. Untuk pemeriksaannya, yang pertama, baterai terpasang kokoh dengan pengunci pada sepeda motor. Oke, perlu teman-teman ketahui pada baterai motor listrik ini sudah terpasang dengan kokoh dan sudah ada penguncinya, tali hitam seperti ini. Nah, fungsinya ini supaya tidak terjadi goyangan ketika apabila motor listrik ini digunakan secara kencang. Selanjutnya, ada baterai yang terpasang pada sepeda motor dipasang dengan kuat agar tidak berubah posisi pada saat digunakan. Nah, untuk baterainya sendiri ini dipasang di bawah jok motor ya teman-teman. Jadi apabila kita berkendara, baterai ini tidak akan goyang. Selanjutnya, baterai dilarang ditempatkan pada posisi yang memiliki resiko kerusakan yang tinggi saat terjadi kecelakaan. Oke, baterai ini diletakkan di bawah jok motor. Letaknya sudah aman. Oke, selanjutnya, baterai yang berada dalam lebih dari satu wadah diletakkan berdekatan dengan berjarak kurang dari 300 mm. Oke, baterai ini terdapat 4 biji, di mana letaknya itu bersamaan di bawah jok motor. Selanjutnya ditempatkan dalam satu pak atau wadah dengan rangkaian baterai lainnya. Oke, pada motor listrik ini terdapat 4 baterai. Lalu untuk wadahnya itu ada ini di bawah jok motor. Jadi satu dengan satu rangkaian yang lainnya. Selanjutnya ditempatkan dengan perlindungan terhadap kelembapan, debu, percikan, dan genangan air. Baterai motor listrik ini diletakkan di bawah jok motor ini. Letaknya sudah bagus, terhindar dari debu, percikan, dan genangan air. Selanjutnya ada komponen motor listrik. Ini. Untuk komponen motor listrik, pemeriksaannya yang pertama ditempatkan kokoh pada sepeda motor dengan mempertimbangkan getaran yang timbul ketika kendaraan beroperasi. Nah, untuk komponen motor listrik ini sudah terpasang dengan kokoh di bawah ini. Selanjutnya ditempatkan langsung dengan roda atau menyatu dengan transmisi. Oke. Di sini untuk komponen motor listriknya sudah ditempatkan secara langsung dengan menyatu dengan transmisi. Oke. Selanjutnya untuk daya motor listrik konversi ini paling rendah 1 kW atau 1 kW dan paling tinggi itu 2 kW. Oke, pada motor listrik ini memiliki 110 cc dengan daya motor listriknya yaitu 1 kW. Selanjutnya ada controller. Controller harus dipasang dengan sirip pendingin dan dikaitkan pada bodi motor dengan skrup atau baut. Nah, di sini untuk controller sudah ada dipasang dengan sirip pendinginnya atau heatsink dan dikaitkan pada bodi motor. Di sini terdapat dudukannya. Ini. Lalu dipasang dengan skrup atau baut. Nah, di sini udah ada bautnya ya, teman-teman di sini. Guys. Selanjutnya dipasang dengan mempertimbangkan pendinginan kontrol dari inverter secara optimal selama kendaraan beroperasi. Selanjutnya ada terminal electronic control unit atau ECU, harus tertutup untuk menghindari terjadinya korsleting. Nah, di sini udah ada tutupnya, di sini kontrolnya. Nah, jadi di sini sudah aman, tertutup dan dapat terhindar dari terjadinya korsleting. Selanjutnya komponen peralatan pendukung. Untuk pemeriksaannya yang pertama, semua koneksi ke sistem tegangan tinggi harus menyatu sedekat mungkin dengan baterai termasuk kabel kecil seperti kabel sensor pada sun arus atau voltmeter. Di sini koneksi sistem tegangan tingginya sudah menyatu
dengan baterai termasuk kabel kecil yang ini dan kabel sensor yang lainnya. Selanjutnya, saklar isolasi pemeliharaan harus terpasang di posisi yang mudah dijangkau dan mempunyai warna mencolok dan dapat melepaskan kedua kutub dari baterai. Nah, di sini untuk kabelnya itu sudah bermacam-macam warna. Di sini ada 3 fasa, ada warna biru, hijau, dan kuning. Lalu untuk baterainya sendiri, kabel baterainya sendiri sudah berbeda warnanya. Yang positif ini berwarna merah dan yang negatif ini berwarna hitam. Selanjutnya, semua peralatan pendukung sistem sepeda motor listrik berbasis baterai harus terisolasi dengan baik, mempertimbangkan sistem tegangan operasi dan tidak terhubung secara elektrik ke sasis atau sepeda motor, serta secara efektif disegel atau bahan terhadap intrusi debu dan kelembapan. Oke, untuk pemasangan komponen yang lainnya ini jauh dari dari chassis. Nah, untuk letaknya di sini sudah aman. Selanjutnya, kabel listrik dimasukkan ke dalam rumah pelindung yang tertutup, rapat, dan kaku. Oke, untuk kabel-kabelnya ini sudah ada pelindungnya ya teman-teman. Jadi sudah aman, tertutup, dan tidak mengganggu yang lainnya. Oke, selanjutnya, untuk kabel listrik yang membawa beban arus tinggi dan atau tegangan tinggi harus berwarna oranye, dan jika kabel listrik disembunyikan dalam saluran tersebut harus berwarna oranye. Nah, untuk kabel tegangan ini seharusnya berwarna oranye ya teman-teman, tapi di sini warnanya merah tetapi agak ke oranye, jadi tidak jauh berbeda sesuai dengan inspeksinya. Selanjutnya, kabel listrik diposisikan pada sasis atau bagian struktur lainnya. Oke, untuk kabel listriknya udah diposisikan sesuai dengan pada sasis atau bagian struktur lainnya. Selanjutnya, kabel listrik yang memiliki koneksi listrik dengan perbedaan tegangan yang besar dan kemampuan arus yang tinggi diposisikan terpisah. Oke, untuk kabel-kabelnya sendiri ini sebenarnya harus terpisah ya teman-teman, tetapi di sini sudah menyatu karena tempatnya yang sangat terbatas. Selanjutnya, memiliki tutup pelindung atas koneksi langsung termasuk terminal apapun kecuali di kompartemen tertutup. Untuk soket-soketnya sudah ada pelindungnya masing-masing di sini. Jadi sudah aman ya teman-teman. Di sini sudah ada penutupnya juga. Dan yang terakhir, kabel listrik tidak membentuk tekukan tajam. Oke. Untuk kabel-kabelnya di sini tidak ada terbentuk lekukan tajam di mana, jadi kabel ini sudah aman. Tidak ada lekukan tajam yang nantinya itu akan membuat kabel menjadi putus. Oke, teman-teman, demikian penjelasan terkait dengan perakitan komponen motor listrik dan inspeksi sesuai dengan UU Permenhub RI nomor 39 tahun 2023. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.